Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih akan mengulas mengenai Matius pasal 24 ayat 15 bahwa pembinasa keji itu nanti berdiri di tempat kudus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kemudian saya lanjut 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman akan ada dua arus pembangunan bait suci, yaitu pembangunan bait suci secara lahiriah dan pembangunan bait suci secara rohani. Pembangunan bait suci secara lahiriah ini sekarang sedang diupayakan oleh rabi-rabi Yahudi, oleh tokoh-tokoh dunia, para pakar. Saudaraku, mereka sudah mengumpulkan perabotan dari bait suci yang ketiga yang dahulu pernah dibangun Raja Salomo, kemudian diruntuhkan Nebukadnezar, dibangun lagi pada zaman Zerubabel, direhab pada saat Herodes Agung sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Kemudian dihancurkan oleh Jenderal Titus, saudaraku, pada tahun 70 Masehi, dan bait suci itulah yang sedang diupayakan untuk dibangun lagi oleh rabi-rabi Yahudi saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arus dari pembangunan bait suci baik secara jasmani, yaitu bait suci yang berada di Israel yang akan dibangun itu, saudaraku. Dan yang satu lagi adalah bait suci rohani, itu sidang mempelai wanita anak domba Allah yang sekarang sedang kita bangun, sedang saya bangun, sedang saudara bangun. Tubuh saudara yang menjadi bait suci Allah, badan kita yang menjadi bait suci Allah, gereja Tuhan dari segala bangsa, suku, bahasa yang menjadi bait suci Allah. Kalau di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 disebut sidang mempelai wanita anak domba Allah yang berpakaian matahari, rembulan, dan bintang. Saudara, dua macam arus pembangunan bait suci Allah ini akan menimbulkan efek yang berbeda. Saudara, pembangunan bait suci Allah yang jasmaniah di Israel, saudara, saya mau bertanya, kalau itu nanti jadi, saudara, apa Tuhan itu akan datang ke sana? Saudaraku, apakah nanti Tuhan itu akan berkenan datang ke sana melalui pintu gerbang timur seperti yang mereka harapkan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dulu orang-orang Yahudi pada saat Tuhan Yesus menyucikan bait suci Allah itu sempat bertengkar gara-gara bait suci Allah ini. Orang Yahudi nggak mau terima kalau bait suci Allah itu adalah tubuhnya, kalau bait suci Allah itu adalah mempelainya, kalau bait suci Allah itu adalah gerejanya, kalau bait suci Allah itu adalah kita semua. Orang Yahudi nggak terima itu, saudaraku. Di sini saya akan membacakan Yohanes pasal 2 ayat 18. Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Ayat 20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudara, jadi bangsa Israel, orang Yahudi
itu ngotot ingin mendirikan bait suci Allah karena meneruskan cita-cita dari pendahulunya ini, saudaraku. Yang sejak dulu memang menolak bahwa bait suci Allah itu adalah tubuh Kristus. Bahwa bait suci Allah ini adalah, saudaraku, seperti Yohanes 2 ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ini ditolak oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, saudaraku. Oleh karena itu Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, kemudian keselamatan sampailah kepada bangsa non-Israel, kepada bangsa non-Yahudi, kepada kita semua. Saudara, dan cita-cita itu akan diwujudkan di akhir zaman. Cita-cita untuk membangun bait suci Allah yang oleh Tuhan sendiri dikatakan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Cita-cita itu akan dilanjutkan, saudaraku. Jadi apa saudara pikir nanti Tuhan Yesus itu akan datang di bait suci yang didirikan oleh rabi-rabi Yahudi itu, saudaraku? Tidak, saudaraku. Tuhan Yesus tidak akan menjemput bait suci yang itu. Tetapi Tuhan Yesus akan menjemput bait suci Allah yang rohani, yang adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah, sesuai tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan kedua. Itu yang akan dijemput Tuhan Yesus, saudaraku. Bait sucinya, tubuhnya, mempelai wanitanya itu yang akan dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1, saya baca. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Saudara, bait suci inilah nanti yang akan dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak akan datang di bait suci yang lahiriah, yang dibangun oleh rabi-rabi Yahudi saat ini. Saudara, kemudian kegerakan kuda putih yang kita lakukan itu tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya adalah memenangkan dari Israel, memenangkan dari jumlah bilangan Israel yang ditentukan untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kegerakan kuda putih di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 yang nanti pemeteraiannya nanti di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4, di mana ada 144.000 orang yang dimeteraikan dari suku-suku Israel, saudaraku. Itu adalah menjangkau, mempertobatkan Israel yang, saudaraku, mau membangun bait suci Allah rohani, bukan membangun bait suci Allah yang jasmani, yang melanjutkan cita-citanya orang-orang Yahudi yang dahulu membantah dan menentang Yesus ketika Tuhan menyucikan bait suci Allah. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara, Tuhan tidak akan datang kepada bait suci yang jasmani lagi, saudaraku. Bait suci jasmani itu, saudaraku, peraturan hukum Taurat, saudaraku. Sedangkan peraturan perjanjian baru, bait suci Allah itu adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus, sidang mempelai wanita anak domba Allah. Itu yang akan didatangi, yang menjadi tujuan Tuhan Yesus Kristus datang. Tuhan akan menjemput mempelainya, bukan mendatangi bait suci Allah yang seperti bait suci Salomo, yang seperti bait suci Zerubabel, yang seperti bait suci Allah yang direhab oleh Herodes Agung, yang di sini dikatakan rombak bait Allah ini. Dan ini orang Yahudi marah, saudaraku. Dan saudaraku, cita-cita membangun bait suci Allah itu, saudaraku, itu diteruskan oleh rabi-rabi Yahudi sampai saat ini. Seperti saya sampaikan tadi, sekarang perabotan-perabotannya yang ada di ruang Maha Kudus seperti
tabut perjanjian, kemudian pelita emas atau kandil itu sudah dipersiapkan oleh mereka. Bahkan imamat-imamat Lewi yang akan melayani juga sudah dipersiapkan. Tes DNA orang Lewi, saudaraku, khusus saudaraku. Saudara, apa kalau nanti mereka membangun bait suci secara lahiriah itu kira-kira mereka menerima Tuhan Yesus? Tidak, saudaraku, mereka akan kembali melakukan peraturan hukum Taurat. Karena yang didirikan itu adalah bait suci menurut hukum Taurat. Bait suci Salomo, bait suci Zerubabel, bait suci zaman Herodes. Saudaraku, itu yang akan mereka dirikan. Tuhan Yesus tidak akan datang untuk menjemput bait suci yang lahiriah itu, tetapi Tuhan Yesus akan datang itu menyambut, mengangkat mempelai wanitanya, tubuhnya, seperti yang disebut oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 2, saudaraku. Di sini dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, bait Allah jasmani itu disuruh rombak, saudaraku. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi bait suci Allah yang akan dijemput oleh Tuhan, yang akan didatangi oleh Tuhan di akhir zaman, saudaraku, itu adalah sidang mempelai wanitanya, tubuh Kristus. Kita semua dari segala bangsa, suku, bahasa yang menerima, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dikuduskan, disucikan, dan hidup menjadi rumah Allah Roh Kudus. Itulah yang nanti akan diungsikan. Saudaraku, ini kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu untuk itu, saudaraku, bukan untuk mendatangi bait suci yang dibangun oleh rabi-rabi Yahudi saat ini. Oleh karena itu, saudaraku, nanti ketika bait suci yang jasmaniah itu jadi, saudara, pembangunan bait suci Allah itu jadi dan ditahbis, saudaraku, itu nanti akan diduduki oleh pembinasa keji. Ketika bait suci lahiriah, saudaraku, ketika bait suci yang ketiga itu nanti jadi dan ditahbis, nanti akan diduduki kemudian oleh disebut pembinasa keji di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ini bait suci yang secara lahiriah, bait suci ketiga yang akan dibangun oleh Israel. Saudaraku, yang meneruskan cita-cita dari orang-orang Yahudi yang dahulu menentang Yesus ketika Yesus menyucikan bait suci Allah di Yohanes pasal 2. Mereka meneruskan cita-cita itu dan mereka akan membangun bait suci yang ketiga. Saudara, dulu yang menyalib Tuhan Yesus, yang membunuh murid-murid, yang, saudaraku, menyiksa murid-murid, menyiksa jemaat mula-mula, penganiaya jemaat itu orang Farisi, orang-orang Yahudi, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti Paulus itu, saudaraku, merupakan anggota Sanhedrin. Saudaraku, jadi bait suci Allah itu, saudaraku, perlengkapannya seperti itu, saudaraku. Bait suci Allah secara jasmani itu perlengkapannya seperti itu, saudaraku. Ada imamat Lewi secara jasmani. Tetapi kenapa dulu, saudaraku, orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus? Saudaraku, padahal mereka juga punya bait suci loh, saudaraku. Mereka punya bait suci yang dibangun pada Zerubabel dan direhab oleh Raja Herodes. Itu bait suci mereka, saudaraku. Mereka memerintahkan untuk membunuh Tuhan Yesus, bahkan untuk menyiksa murid-murid. Bahkan Paulus itu merupakan lulusan dari perkuliahannya mereka, saudaraku, dari Sanhedrin, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi pembangunan bait suci secara jasmani yang saat ini sedang digarap oleh rabi-rabi Yahudi, saudaraku, ini sebetulnya arahnya ke sini. Ini saya harus bangga atau harus sedih? Saya, saudaraku, kalau melihat ini juga
terharu jadinya. Bukan sedih, bukan bangga. Israel mau membangun bait suci Allah itu, saudaraku. Saudara kadang juga begitu, nggak tahu nanti itu ternyata merupakan satu tempat, saudaraku, yang akan diduduki oleh pembinasa keji. Bait suci secara fisik itu. Saudaraku, padahal Tuhan Yesus itu nanti datang bukan untuk bait suci yang itu, tetapi Tuhan Yesus datang untuk mengangkat bait suci yang rohani, yaitu mempelai wanita anak domba Allah yang diungsikan ke padang belantara pengungsian. Saudaraku, dan ini saudaraku, baik bait suci secara jasmani maupun bait suci secara rohani, itu nanti jadinya bareng loh saudaraku. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, kemudian saya lanjutkan 16, 17, dan 18. Jadi bait suci secara lahiriah dan bait suci secara rohani itu nanti jadinya bareng. Begitu bait suci secara lahiriah itu jadi dan ditahbis, nanti dia akan diduduki oleh saudaraku pembinasa keji. Begitu bait suci secara rohani itu jadi, sidang mempelai wanita anak domba Allah itu jadi, Wahyu pasal 12 ayat 1, mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu, saudaraku, jadi, saudaraku, mereka akan diungsikan. Jadi ada dua perkara besar. Begitu bait suci jasmani itu jadi dan ditahbis, kemudian akan diduduki oleh pembinasa keji. Selanjutnya, begitu bait suci rohani itu jadi, saudaraku, itu akan diungsikan peugo, saudaraku. Akan dibawa lari dan lenyap ke satu tempat yang disediakan oleh Allah, yaitu padang belantara pengungsian. Saudaraku, jadi gereja Tuhan, tubuh Kristus, bait suci rohani itu nanti akan saudaraku, diukur, kemudian diangkat, diungsikan, diselamatkan oleh Tuhan, dilindungi, diungsikan. Saudara, jadi jadinya itu bareng ya saudaraku. Saya baca Matius pasal 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, saudaraku, ayat ini artinya nanti bait suci itu jadi, ditahbis, kemudian pembinasa keji itu nanti akan duduk, akan berdiri, saudaraku. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, saudaraku, jadi nanti pembinasa keji, begitu bait suci Allah itu jadi, pembinasa keji atau antikris itu akan menguasai, akan berdiri di tempat kudus. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Sesuai juga dengan 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Saudaraku, kemudian saudaraku, saya baca ayat yang ke-16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan, saudaraku. Ini mempelai, saudaraku. Bait suci rohani justru disuruh pergi dari Yudea, saudaraku. Kemudian orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Saudara, ini mempelai yang akan diungsikan. Ini bait suci rohani yang jadi, saudaraku. Kalau bait suci jasmani yang jadi tadi, saudaraku, begitu ditahbis, dia akan diduduki oleh si pembinasa keji. Tetapi ketika bait suci rohani ini sesaat setelah ditahbis, nanti akan menjadi tanda besar di langit dan diungsikan. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Dan cara pengungsiannya itu, saudaraku, ditulis di dalam Matius pasal 24 ayat 16 dan 18 ini. Maka orang-orang yang di Yudea itu merupakan tempat, saudaraku, bait suci tempat antikris itu tadi ada, saudaraku, malah disuruh melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Saudaraku, ini bait suci yang rohani. Saudaraku, jadi bait suci rohani diungsikan. Saudaraku, kemudian bait suci lahiriah yang
cita-citanya, visinya itu dibangun oleh orang-orang Yahudi yang dahulu menentang Yesus ketika menyucikan bait suci Allah. Saudaraku, mereka membuat bait suci yang ketiga. Bait suci itu begitu ditahbis nanti akan kemudian diduduki oleh pembinasa keji. Saudara, ini rohnya sama dengan roh yang dahulu menyalibkan Tuhan Yesus. Rohnya sama dengan yang dahulu menyiksa murid-murid, membunuh murid-murid, saudaraku. Menyiksa orang-orang percaya di awal dari kegerakan, saudaraku. Ini rohnya sama. Jadi cita-cita orang-orang yang dahulu, saudaraku, menentang Tuhan Yesus, saudaraku, ketika menyucikan bait suci Allah, ini diwujudkan dengan cara membangun bait suci yang ketiga ini, saudaraku. Jadi bait suci yang ketiga ini bukan untuk Tuhan Yesus loh, saudaraku. Coba tanya, silahkan tanya kepada orang Yahudi, apakah itu untuk Tuhan Yesus? Apakah mereka kemudian nanti akan menerima Tuhan Yesus dengan adanya bait suci Allah itu? Bukan, saudaraku. Mereka akan kembali ke imamat perjanjian lama, ke imamat Lewi, kepada cara ibadah bait suci tersebut, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, orang-orang yang sama itu pula, saudaraku, yang dulu menolak Tuhan Yesus ketika menyucikan bait suci Allah, itulah yang kemudian merealisasikan visi dan cita-citanya membangun bait suci yang ketiga. Rohnya sama dengan roh yang dahulu membunuh Yesus, yang menyalibkan Yesus. Rohnya sama dengan roh yang dahulu menganiaya murid-murid dan para rasul. Ini rohnya sama. Itulah roh pembinasa keji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi sekarang perhatikan baik-baik, saudaraku, saudara menjadi mengerti kapan itu pengungsian, saudaraku. Kapan pengungsian itu terjadi, saudaraku, yaitu ketika nanti bait suci Allah secara lahiriah, bait suci yang sekarang dibangun oleh orang-orang Yahudi itu jadi, dan kemudian pembinasa keji berdiri di sana. Pada saat itulah nanti kita akan diungsikan, kita akan mengungsi. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikannya. Kemudian, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang diperangi di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Saudaraku, jadi pada saat itulah nanti kita mengungsi. Kalau bait suci Allah itu jadi ditahbis, kemudian duduklah orang yang berkuasa di situ, saudaraku, si pembinasa keji. Saat itulah nanti kita diungsikan. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Saudaraku, ini kenyataan dari bait suci Allah yang sejati, bait suci Allah rohani. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini bait suci yang rohani, yang akan dijemput oleh Tuhan. Ini diungsikan, beogo, saudaraku. Lari dan lenyap ke padang belantara pengungsian. Saudaraku, sementara bait suci yang jasmani setelah ditahbis akan diduduki antikris. Perhatikan baik-baik. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Kemudian, saudaraku, bait suci Allah yang rohani yang akan dijemput oleh Tuhan, yang disebut sidang mempelai wanita anak domba Allah, begitu jadi dan ditahbis, mereka akan menjadi tanda besar di langit, saudaraku, dan kemudian diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat 1, 2, kemudian Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14. Jadi bait suci yang rohani itu, saudaraku, begitu jadi ditahbis nanti menjadi satu tanda besar di langit. Kemudian diungsikan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ini beda.
bait suci yang jasmani begitu jadi dan ditahbis akan diduduki oleh antikris. Kemudian ada perintah pada saat antikris menduduki bait suci lahiriah itu, saudaraku, maka bait suci secara rohani harus mengungsi. Saudaraku, yang di Yudea harus pergi ke pegunungan, yang sedang di peranginan jangan turun, yang sedang di ladang tidak usah pulang. Saudaraku, karena pada saat itu, saudaraku, gereja bait suci rohani itu akan diungsikan oleh Tuhan ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian dengan cara beogo, artinya lari, hilang lenyap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini satu rahasia. Kapan kita mengungsi adalah ketika nanti bait suci Allah jasmani itu jadi dan diduduki oleh pembinasa keji. Saat itulah nanti kita mengungsi. Saudara, jadi sekarang kita menjadi mengerti kapan kita mengungsi, kapan pengungsian itu terjadi. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14 itu kapan terjadi sekarang kita menjadi tahu. Yaitu pada saat nanti bait suci Allah secara lahiriah itu jadi. Saudaraku, yang sekarang digadang-gadang oleh rabi-rabi Yahudi itu jadi. Kemudian nanti, saudaraku, pembinasa keji nanti duduk dan memerintah di sana. Saudaraku, pada saat itulah nanti ketika bait suci lahiriah itu jadi ditahbis, kemudian saudaraku pembinasa keji berdiri di sana, saat itulah nanti kita beogo, lari, kita akan diungsikan dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan ini sudah menjadi satu kepastian, saudaraku. Kalau bait suci yang lahiriah tadi begitu jadi ditahbis, nanti akan diduduki oleh si pembinasa keji. Tetapi bait suci yang rohani, saudaraku, begitu jadi ditahbis, nanti menjadi tanda besar di langit. Maka tampaklah satu tanda besar di langit, seorang wanita berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, itu menjadi tanda besar di langit, kemudian diungsikan selama 1260 hari. Karena selama 1260 hari itu pula nanti bumi dilanda masa antikris. Si pembinasa keji tadi melakukan berbagai macam kejahatan yang begitu jahat. Saudaraku, yang membunuh Tuhan Yesus dahulu, yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang membantai orang-orang kudus, para rasul, murid-murid Yesus, itu rohnya, saudaraku, sama dengan yang akan duduk di bait suci nanti yang sedang dibikin ini, saudaraku. Rohnya sama, saudaraku. Roh yang sama yang dahulu menentang ketika Tuhan menyucikan bait suci di Yohanes pasal 2. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih, saya ingatkan lagi, yang akan kita lakukan itu nanti kita akan menjangkau Israel yang mau percaya Tuhan Yesus. Kemudian mereka akan, saudaraku, membangun bait suci secara rohani, ikut ke dalam pengungsian. Saudara, orang-orang yang kita jangkau ini disebut di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-16 ini disebut sebagai orang-orang yang di Yudea, artinya orang-orang yang di Israel. Itu nanti harus mengungsi, melarikan diri ke pegunungan. Saudaraku, bait suci yang kita meteraikan dalam kegerakan kuda putih itu di sini disebut sebagai orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang selamat dari Israel, saudaraku, ini harus melarikan diri ke pegunungan. Karena pada saat itu bait suci nanti diduduki oleh pembinasa keji, saudaraku. Dan nanti, saudaraku, lari ke pegunungan itu nanti akan dibawa juga oleh kekuatan Allah, disatukan dengan kita ke satu tempat yang disediakan oleh Allah dengan cara beogo tadi, saudaraku, lari dan lenyap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah rahasia pengungsian, saudaraku. Jadi sekarang kita menjadi tahu kapan pengungsian itu terjadi, yaitu nanti ketika bait suci itu jadi ditahbis, kemudian di sana duduk pembinasa keji. Pada saat itulah nanti gereja diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi begitu luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada poin penting yang kita harus benar-benar fokus sekarang ini adalah membangun kualitas bait Allah secara rohani,
sampai kita memiliki kualitas yang terukur sebagai bait suci Allah. Ini Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Jadi nanti kita akan diukur rohani kita itu. Kita betul-betul sudah jadi bait suci apa belum, itu kita diukur. Saya baca Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi nanti saya ingatkan lagi, kegerakan kuda putih itu adalah untuk menjangkau sisa-sisa Israel yang harus ikut membangun bait suci rohani ini. Orang-orang Yudea yang harus lari ke pegunungan, ini yang kita jangkau nanti pada saat kegerakan kuda putih. Mereka dari bangsa Israel yang kita meteraikan ini disebut di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 16, disebut mereka orang-orang yang dari Yudea yang harus lari ke pegunungan. Ini orang-orang yang kita meteraikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu orang yang Israel yang menerima Yesus, bukan Israel yang tetap tegar tengkuk dan membangun bait suci lahiriah itu. Saudaraku, kegerakan kuda putih adalah untuk membuat bangsa Israel itu menerima Tuhan Yesus. Saudaraku, kemudian Tuhan Yesus datang untuk menjemput mempelai wanitanya. Ini tertulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 6-9. Gereja yang bersatu dari segala bangsa, dari bangsa Israel. Tuhan Yesus datang untuk bait suci rohaninya, yaitu sidang mempelai wanita anak domba Allah. Setelah menjemput mempelai wanitanya, kemudian Tuhan, saudaraku, di Wahyu pasal 19, ini saudaraku, ini di akhir masa 1260 hari setelah gereja diungsikan, 1260 hari setelah masa antikris itu nanti Tuhan datang, saudaraku. Tuhan nanti akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun untuk perang Harmagedon, menangkap antikris. Antikrisnya yang mana, saudaraku? Yang duduk di bait suci. Saudaraku, luar biasa ini, saudaraku, satu rahasia yang luar biasa. Jadi Tuhan Yesus nanti akan, saudaraku, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun untuk perang Harmagedon. Kemudian, saudaraku, menangkap antikris dan nabi palsu. Antikris yang duduk di bait suci tadi, saudaraku, yang mecece di bait suci tadi, saudaraku, ditangkap oleh Tuhan pada saat Tuhan turun menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Kita akan membaca di dalam Zakaria pasal 14 ayat 4 dan 5. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung-gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Amin, saudaraku. Jadi ini Tuhan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun itu membuat bukit itu terbelah, saudaraku. Jadi ini Tuhan yang besar, saudaraku. Tuhan yang menyatakan diri sebagai imam besar agung yang penampilannya ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ke-20. Tuhan yang besar, yang kalau saya pernah lihat dalam penglihatan itu, dia tinggi besar, saudaraku. Tuhan yang begitu agung, yang besar, saudaraku. Yang kalau menginjakkan Bukit Zaitun, saudaraku, maka Bukit Zaitun itu menjadi terbelah menjadi dua. Jadi bukan Tuhan yang kecil yang datang melalui pintu timur gerbang bait suci, saudaraku, yang datang timik-timik celurut dari langit. Bukan Tuhan yang seperti Gatot Kaca seperti itu, saudaraku, tapi Tuhan yang besar yang datangnya seperti kilat memancar dari timur ke barat. Begitu dahsyat
Kalau membayangkan Tuhan jangan seperti bayangin Gatot Kaca ya saudaraku. Tuhan datang itu terbang dari langit celurut kecil, kemudian masuk ke bait suci di Yerusalem, timi, bukan begitu. Tuhan itu begitu besar yang penampilannya saudaraku dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat ayat yang ke-9 sampai dengan ke-20. Tuhan yang tampil sebagai imam besar, memegang ke-7 bintang saudaraku, dan saya mengaminkan untuk hal itu karena saya pernah melihat dalam satu visi yang begitu jelas seperti itu penampilan Tuhan yang datang di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga sesuai dengan nubuatan Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Saudaraku, saya baca, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku, luar biasa. Jadi Tuhan yang datang di awan-awan, saudaraku, nanti akan, karena dia terangkatnya juga di Bukit Zaitun, saudaraku, yang disaksikan oleh orang-orang Galilea, maka nanti dia akan menjejakkan kaki juga di Bukit Zaitun, tapi nanti akan membuat Bukit Zaitun terbelah, saudaraku, karena penampilannya begitu dahsyat luar biasa ketika nanti Tuhan tampil di akhir zaman, saudaraku, untuk menangkap antikris nabi palsu yang mecece duduk di bait suci Allah itu nanti akan ditangkap oleh Tuhan, saudaraku, dan dilemparkan ke lautan api dan belerang. Saudaraku, merekalah penghuni neraka yang pertama. Saudaraku, jadi ini satu rahasia besar. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Jadi ada 2 arus, pembangunan bait suci secara jasmani dan pembangunan bait suci secara rohani. Dan kita masuk kepada pembangunan bait suci secara rohani. Kita ini Israel secara rohani, saudaraku. Dan pembangunan bait suci secara jasmani ini mewujudkan cita-citanya orang-orang Yahudi yang dahulu menentang Yesus ketika Yesus menyucikan bait suci Allah. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Amin, saudaraku. Jadi nanti Tuhan Yesus itu datang bukan untuk bait Allah yang kecil itu, saudaraku, bait Allah yang dibikin dari batu, dari emas, perak, permata, saudaraku, yang dilayani menurut imamat Taurat, saudaraku. Tapi Tuhan adalah imam besar agung menurut, saudaraku, yang ditulis dalam Ibrani, saudaraku. Dia imam besar agung yang dia tidak akan lagi melayani di dalam kemah yang kecil, saudaraku. Kemah yang akan dibuat oleh bangsa Israel, saudaraku, yang merupakan bait Allah yang ketiga yang mereka cita-citakan. Itu bukan yang akan didatangi oleh Tuhan Yesus. Bahkan tempat itu nanti yang akan menjadi tempat munculnya atau tempat duduknya si pembinasa kecil. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.